Persib Bandung kembali menulis babak baru dalam sejarah panjang sepak bola Indonesia. Klub kebanggaan Jawa Barat ini kini berada di jalur yang cepat untuk lolos ke fase gugur AFC Champions League 2 atau ACL 2 musim 2025-2026. Kompetisi antar klub kasta kedua di bawah AFC Champions League Elite. Jika langkah itu berhasil, Maung Bandung berpotensi berhadapan dengan raksasa-raksasa Asia seperti Gamba Osaka dari Jepang, Pohang Steelers dari Korea Selatan, dan Al Nassr dari Arab Saudi. 3 klub dengan tradisi juara dan juga sejarah panjang di pentas benua kuning. Bisa dibilang, ini kan menjadi ujian sesungguhnya bagi Bojan Hodak, sang arsitek asal Kroasia yang sukses mengubah Persib Bandung menjadi tim paling konsisten di Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Hingga match day ketiga grup G AFC Champions League 2, Persib Bandung tampil impresif. Dari 3 laga itu, tim asuhan Bojan Hodak mencatat 2 kemenangan dan juga 1 hasil imbang. Alhasil yang membuat mereka menempati puncak klasemen dengan koleksi 7 poin. Mereka unggul tipis atas Bangkok United dengan 6 poin, disusul Lion City Sailors dengan 4 poin dan Selangor FC tanpa perolehan angka untuk sejauh ini. Dengan 3 laga tersisa, Persib Bandung hanya membutuhkan 6 poin tambahan untuk mengunci tiket ke 16 besar. Perhitungan ini realistis mengingat performa stabil Maung Bandung di semua ajang termasuk dominasi mereka saat bermain di kandang, tepatnya di Stadion Gelora Bandung Lautan Api yang selalu menjadi neraka bagi tim tamu. Jika mampu mengoleksi minimal 13 angka, posisi Persib dipastikan aman di 2 besar grup, bahkan berpeluang menjadi juara grup dan lolos ke fase gugur sebagai salah satu tim unggulan dari zona timur. Bicara format turnamen, format ACL 2 musim ini masih sama seperti edisi 2024-2025, di mana 32 tim berpartisipasi dan dibagi dalam 2 zona besar, yakni zona barat dan juga zona timur. Masing-masing terdiri dari 16 tim. Grup A sampai D berisikan zona barat yang berisi tim-tim dari Asia Barat, Asia Selatan, dan juga Asia Tengah. Sementara grup E sampai H berisikan zona timur, tim-tim dari Asia Timur dan juga Asia Tenggara. Setiap grup diisi 4 tim yang bermain dengan sistem home and away. 2 tim teratas dari setiap grup otomatis lolos ke babak 16 besar. Nah, mulai dari babak 16 besar ini hingga semifinal, tim dari zona barat dan zona timur belum akan saling bertemu. Mereka baru bisa bertemu di final yang digelar dalam 1 leg di tempat netral. Sementara itu nanti di babak 16 besar, perempat final dan juga semifinal dimainkan dalam format 2 leg atau home and away. Kemudian nanti juga dilakukan drawing di babak 16 besar dengan aturan juara grup yang akan menghadapi runner-up grup atau dari zona yang sama. Nantilah itulah mengapa Persib Bandung berpotensi bertemu klub-klub kuat seperti Gamba Osaka atau Pohang Steelers lebih cepat tergantung dari hasil undian nantinya. Tim kuat pertama yang mungkin dihadapi Persib Bandung adalah Gamba Osaka. Di Asia Timur, Gamba Osaka menjadi salah satu ancaman paling serius bagi klub manapun. Klub yang bermarkas di Suita City, Osaka Prefecture ini memiliki sejarah panjang di J-League dan juga dikenal sebagai salah satu pionir modernisasi sepak bola Jepang sejak era 90-an. Didirikan pada 1980, Gamba Osaka pernah meraih 2 gelar J-League dan 1 trofi AFC Champions League Elite pada 2008. Prestasi itu menjadi bukti prioritas mereka di era kemasan kala mengandalkan bintang-bintang seperti Yasuhito Endo, Tomokazu Myojin dan juga striker Brazil Bare yang kala itu menakutkan di Asia. Kini di bawah tangan dingin pelatih asal Spanyol Dani Poyatos, Gamba Osaka kembali menunjukkan tajinya. Hingga matchday ketiga grup F, mereka menyapu bersih semua pertandingan dengan kemenangan dengan mengoleksi 9 poin dari 3 laga dan menjadi salah satu tim paling produktif di ACL 2 musim ini. Skuad Gamba Osaka kini diisi campuran pemain muda dan senior berpengalaman. Pemain seperti Takashi Usami menjadi tulang punggung, sementara pemain asing seperti Juan Alano asal Brazil menambah daya ledak Gamba Osaka. Selain kehebatan teknis, Gamba Osaka juga dikenal memiliki filosofi bermain berbasis penguasaan bola dan pressing tinggi yang menjadi ciri khas sepak bola Jepang modern. Jika Persib harus bertemu Gamba, ini akan menjadi duel gaya antara organisasi permainan Jepang melawan transisi cepat ala Bojan Hodak. Selain Gamba Osaka, di posisi kedua tentunya ada Pohang Steelers, salah satu tim kuat asal Korea Selatan. Nama Pohang Steelers identik dengan kejayaan sepak bola Korea Selatan. Klub yang berdiri pada 1973 ini bukan hanya salah satu tim tertua di Asia, tapi juga paling sukses. Didirikan oleh raksasa industri baja Posco, Pohang punya DNA kompetitif dan struktur organisasi yang rapi. Dalam sejarahnya, Pohang telah 5 kali menjuarai K-League atau kasta tertinggi Liga Korea Selatan dan 3 kali mengangkat trofi AFC Champions League Elite pada 97, 98, dan 2009. Pohang juga satu dari sedikit klub Asia yang pernah menjuarai kompetisi kontinental 2 kali berturut-turut. Musim ini,
tim asuhan Park Tae-ha ini juga tampil kuat. Hingga match ketiga grup H mereka berada di posisi 2 dengan 6 poin, hanya terpaut 3 angka dari Tampines Rovers di puncak klasemen. Pohang juga dikenal tangguh di kandang di Stadion Steelyard yang atmosfernya selalu menggetarkan lawan. Kekuatan utama Pohang terletak pada keseimbangan tim. Kombinasi pemain muda seperti Go Yong Jun dengan pemain asing seperti Jorge Teixeira asal Brazil dan Oberdan dari Australia menjadikan mereka sangat solid. Mereka disiplin, agresif, dan juga efisien dalam setiap serangan yang merupakan ciri khas klub Korea Selatan yang selalu mengandalkan intensitas tinggi. Jika Persib sampai bertemu Pohang di fase gugur, itu akan menjadi laga berat. Pohang punya pengalaman panjang menghadapi tekanan laga besar, sementara bagi Persib ini akan menjadi ujian karakter dan juga kedalaman skuad Maung Bandung. Di posisi 3 ada Al Nassr. Di zona barat ada satu nama yang jauh menonjol di atas klub lainnya, yaitu Al Nassr. Klub asal Riyadh ini bukan hanya simbol kekuatan Liga Arab Saudi, tapi juga magnet dunia berkat kehadiran mega bintang asal Portugal, Cristiano Ronaldo. Namun, Al Nassr sejatinya sudah menjadi raksasa jauh sebelum era Ronaldo. Berdiri pada 1955, mereka telah memenangkan 10 gelar Saudi Pro League, 6 trofi Kings Cup, dan juga beberapa kali tampil di final kompetisi Asia. Mereka juga pernah lolos ke final AFC Champions League Elite pada tahun 95, meski kalah dari Seongnam Ilhwa Chunma yang saat itu diperkuat oleh Sintayong. Kini dengan sistem baru yang diterapkan oleh AFC, Al Nassr berkompetisi di AFC Champions League 2 karena AFC membagi tim berdasarkan koefisien dan juga ranking liga domestik. Meski begitu, dari sisi kekuatan skuad mereka sebenarnya setara atau bahkan di atas tim-tim di ACL Elite. Di bawah asuhan pelatih Portugal, Jorge Jesus, Al Nassr tampil di luar biasa di grup D dengan 3 kemenangan beruntun dengan mencetak 11 gol dan hanya kebobolan 1. Skuad mereka juga penuh bintang. Ada Cristiano Ronaldo yang merupakan ikon global dan juga kapten tim. Selain itu juga ada Sadio Mane, ex-Liverpool yang masih sangat cepat di sisi sayap. Selain itu juga ada Kingsley Coman dan Joao Felix, 2 pemain Eropa dengan kemampuan individu tinggi. Selain itu juga ada Marcel Brozovic, gelandang pengatur tempo asal Kroasia. Kombinasi pemain berpengalaman dan teknik tinggi menjadikan Al Nassr sebagai favorit utama juara di zona barat. Jika mereka dan Persib sama-sama menembus final, dunia akan disuguhi duel impian, yakni Cristiano Ronaldo melawan Persib Bandung yang akan menjadi momen bersejarah bagi sepak bola Indonesia. Sementara itu bagi Persib Bandung, langkah ke fase gugur bukan sekedar ambisi, tapi juga ujian nyata bagi pelatih Bojan Hodak. Pria Kroasia berusia 54 tahun ini dikenal sebagai sosok pekerja keras dan ahli dalam membangun tim underdog menjadi penantang serius. Rekam jejaknya berbicara, ia pernah membawa Kuala Lumpur City FC lolos ke final AFC Cup 2022, dan kini menanamkan filosofi serupa di Persib Bandung. Bagi Persib Bandung, langkah ke fase gugur bukan sekedar ambisi, tapi juga ujian nyata bagi pelatih Bojan Hodak. Pria Kroasia berusia 54 tahun ini dikenal sebagai sosok pekerja keras dan ahli dalam membangun tim underdog menjadi penantang serius. Rekam jejaknya berbicara, ia pernah membawa klub Malaysia, Kuala Lumpur City FC, lolos ke final AFC Cup tahun 2022 dan kini menanamkan filosofi serupa di Persib Bandung. Kombinasi organisasi pertahanan kuat, serangan cepat, dan efisiensi tinggi menjadi kelebihan dari Bojan Hodak. Bojan Hodak juga dikenal pandai memoles pemain lokal. Di bawah arahannya, nama-nama seperti Beckham Putra berkembang pesat. Ditambah pengalaman pemain senior seperti Mark Klok dan juga Julian Barros, Persib kini punya pengalaman atau keseimbangan antara energi muda dan juga kedewasaan permainan. Jika Bojan Hodak mampu menjaga momentum dan rotasi yang kuat, peluang Persib Bandung menembus babak 8 besar, bahkan semifinal AFC Champions League 2 terbuka lebar. Perjalanan Persib Bandung di ACL 2 musim ini baru setengah jalan, tetapi tanda-tanda kebangkitan sudah jelas terlihat. Jika mereka lolos ke fase gugur, tantangan akan semakin berat dengan menanti 3 raksasa Asia, yakni Gamba Osaka, Pohang Steelers, dan juga Al Nassr. Namun, sejarah besar selalu dimulai dari langkah berani. Di bawah magis Bojan Hodak, disiplin tinggi para pemain dan juga dukungan luar biasa dari Boboto, Persib bukan hanya mewakili Jawa Barat, tapi juga harapan seluruh Indonesia. Kini tinggal satu pertanyaan tersisa. Mampukah Maung Bandung menaklukkan benua Asia dan juga menulis kisah epik baru di bawah bendera biru?